Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ja'alana syahrul maghfirah wa hiya syahrul ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ayohal hadirun wal hadirat rahimahullah. Yang kami hormati Bapak Kerani, Pak Dusun, Pak RT, RW, pengurus musola kita, Bapak Ibu dan peserta kami sebut gelar yang kecil tak sehingga nama. Malam hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama dengan tim Safari Ramadan Manajemen LAPP. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam Ramadan adalah malam berkah, Bapak Ibu, ya. Yang penting hati Allah menerimanya. 6 orang datang dari rombongan LAPP. Alhamdulillah, tiap tahun memang kita perhatikan ini Allah gerakkan begitu. Allah yang menggerakkan hati mereka, gitu. Maka bersyukur kita kepada Allah. Berselawat dan salam mari kita juga bacakan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu serta kita yang hadir, Ramadan ini tinggal sedikit lagi. Sudah malam 23 ya. Malam 23. Tak lagi hari raya kita, Ibu. Siap-siap kalah kue, ya. Tapi jangan lupakan nasib awak untuk akhirat. Nah gitu. Jangan lupakan itu. Jangan gara-gara menunjuk-nunjukkan ke tetangga bahwa awak orang bisa, orang mampu, tapi agama awak selesai, tak ada yang kita kerjakan. Rugi kita Bapak Ibu. Besok kalau dari alam kubur, ada gunanya tetangga itu. Ya. Ada gunanya bangga-bangga tuh. Tapi memang itu harus kita buat juga, ya, supaya anak-anak kita itu tidak merasa rendah diri pula dengan kawan-kawannya. Nah gitu. Kalau zaman dulu itu kan didatangi hari raya itu didatangi rumah ke rumah, kan gitu. Belakangannya aja yang tidak gitu apalagi ya. Kalau dulu tak ada yang boleh lepas itu. Nah, anak-anak itu ikut itu. Jadi anak-anak itu mengantisipasi supaya jangan nampak dia rakus begitu di rumah orang, maka di rumah tidak ada di kue-kuenya. Nah, itulah makanya disegerakan zakat fitrah itu Bapak Ibu. Ya, jangan dilambat-lambatkan. Kenapa mesti dilambatkan? Nah, ujungnya apa? Nggak ada. Iya kan? Yang bakal seberapa kita bayar zakat fitrah nanti di akhir, segitu juga jadi malam ini. Kecuali kalau memang ada tanggal yang mau ditunggu supaya ada duit atau ada beras, nah gitu. Segerakan, jangan besok hari raya malam ini baru diantarkan ke rumahnya. Kapan dia mau belanja? Iya kan? Menangis omak dari anak yang susah tuh. Lah, nah, tak terbelikan omak tuh sama kalian baju-baju second tahun ini. Adanya orang bersedekah, tapi sudah tutup semua toko baru diantarkan orang. Jadi kadang-kadang itulah Bapak Ibu, kita juga yang membuat susah orang susah tuh. Iya, contoh Bapak Ibu. Kita sering ingatkan kalau di awal-awal Ramadan, kalau membeli bukaan awak, jangan nampak orang kali di Honda yang awak beli. Iya kan? Ini kadang-kadang kita kan kanan berisi, kiri berisi, ini di belakang kanan kiri berisi dulu. Kenapa mesti agak disembunyikan? Kita ini ada orang susah Bapak Ibu. Iya, ditengoknya kayak gitu orang telanjang. Apa dalam hatinya? Lah Tuhan, yang sonang orang di kau dikit. Iya, aku jalankan seperti itu. Makan di rumah aja terancam.
kata seorang ayah, memang hinalah menjadi ayah ya. Begitu dalam hati dia Pak. Entah kalau bapak tak pernah merasakan susah, iya kan? Pahit gitu Pak. Maka Islam itu mengatur adab. Kalau bahasa dakwahnya ini Pak, siapa yang membuat menderitanya orang susah? Orang mapan. Iya, orang mapan itu yang bikin. Kenapa? Adab tidak mereka pelihara, berbagi tak mau puluh. Iya kan? Padahal dalam agama, makanya dibikin Tuhan orang ini mapan, supaya bisa berbagi kepada yang susah. Bukan artinya Pak, kita dibuat mapan supaya konyol terus buncit di situ. Bukan. Tidak. Itu makanya banyak penyakit yang aneh-aneh ini. Kalau stroke itu sudah penyakit tren namanya. Iya kan? Asam urat, apa lagi? Oh, gula darah. Salah. Kenapa? Tidak berkah. Tidak berkah Bang. Apa yang artinya berkah? Membawa manfaat yang baik. Itu arti berkah itu. Itu makanya doanya pun kan mau makan itu kan mohon kita berkah ya. Allahumma barik lana fima razaqtana. Oh Tuhan, manfaat yang baiklah jadikan dari makanan yang kau beri rezeki kepada kami ini. Jangan menimbulkan asam urat, menimbulkan darah tinggi, menimbulkan gula darah. Nah, jangan gitu. Akibatnya kita payah beribadah, sedangkan sehat malas. Iya kan? Makanya di ujung doa itu wakilnya aja benar, hindarkan kami gara-gara makan ini Tuhan, jangan masuk neraka. Gara-gara makan sakit sembahyang tinggal mati habis. Ini Bapak Ibu masih sering kita perhatikan, karena aku kan kerja aku selain jadi dakwah ini kan merupiah Pak ya. Kadang kita bikin merupiah ada orang yang sakit ayahnya, udah berapa lama yang kalian sakit? Udah 2 bulan di Pak Ustaz, tak pernah sembahyang selama 2 bulan Pak. Kenapa? Yang sakit tidak berilmu cara sembahyang, sakit anak-anak dan bininya pun tak tentu ilmunya macam mana. Dibiarkan orang tuh gitu ayahnya itu ya. Dibiarkannya begitu omahnya itu. Tentang sholat, tentang mengurus barangkali diurusnya kan gitu. Kalau mati ini bagaimana? Makanya belajarlah kita nanti bagaimana cara tayamum, bagaimana mengudukkan orang yang sakit, mentayamumkannya. Kalau dia udah tak bisa lagi tayamum sendiri, di mana posisinya tidur, ada kemana kita bikin. Karena bagaimanapun itu boleh jadi kemungkinan besar akan ada di rumah. Pahit itu Bapak Ibu, udahlah sakit mati tak masuk neraka dulu. Apa gunanya hidup 20 tahun? Apa gunanya? Iya kan? Udahlah hidup awak pun sekedar begininya. Iya kan? Kalau semua ruko yang ada di dayung itu awak, jadi neraka masih. Berkali-kali ya gitu dulu. Nah, kan gitu. Berkali-kali pikir preman. Iya kan? Nah, ini entah gitu. Jadi makanya bulan Ramadan ini kita bikin momen, kita bikin niatan begitu. Untuk supaya ke depan bisa lebih bagus kita yang beragama ke Tuhan ini. Gitu. Penuh ilmu. Ya, penuh ilmu. Dulu kita sering ada mengadakan pengajian ini dari Perawang atau sampai ke Pesantren Kesiasana. Kita lebih mengedepankan fondasi amal ini, mulai daripada toharoh, berwudu. Jangan lupa hati ke Tuhan waktu berwudu. Mempan sholat bapak dulu, ibu juga. Mau itu. Betul, boleh rasakan. Tak percaya boleh ulang balik
balik duduk dunia. Kita lagi kan sembahyang tarawih. Nah gitu. Kalau yang lalainya hati ke Tuhan, nggak ada nilainya, Pak. Nggak ada. Ingat deh, anak-anak kita ini mesti kita mulai latih gitu. Jangan tunggu udah darah dulu naik baru belajar apanya arti wudhu gitu. Iya kan? Jangan tunggu itu. Kadang-kadang di masyarakat kita ini diponisnya tinggi kali gitu, dalam kali gitu, gitu ya. Dia sendiri menolak kaki. Gitu. Tak ada kamu. Tahulah agama Tuhan ini mana yang bisa untuk Allah. Iya. Jadi nggak usah kita ponis-ponis kaji tinggi kali dalam kali tak ada makan. Kalau memang bukan makanan muka, makanan hati. Perlunya yang memakan ini. Gitu. Begitu cara supaya maju kita dalam beragama ini, jangan hanya maju dalam kategori aja. Jadi ini negeri kita harus lembur sebentar lagi nih kalau kiamat. Dan tak lama lagi kiamat ini. Nggak lama lagi. Ya, kita sedang dalam proses itu nih Pak. Kiamat itu kan tidak serta-merta langsung buang habis, tidak, perlahan-lahan. Apa yang sedang kiamat sekarang? Generasi kita Pak, hancur lebur, udah kiamat gitu ya. Iya. Kan sama muda nih kita dulu. Kalau bulan puasa begini Pak, apa yang isi di sini? Anak muda. Iya. Orang itu yang membawakan soal memiliki ma'amun di ujung sana satu. Dulu kan tak ada tak dulu maka lagi mikro. Kalau di ujung sana dah ada menjawab, ya kan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau di ujung sana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Terus di tengah Muhammad sallallahu. Pemuda-pemuda ini anak-anak kan. Pemuda sudah sih. Memang pahit Pak, pahit. Itulah kiamat kita ni Bu. Sudah kiamat. Kira-kira coba tanya nanti di rumah. Satu hari ini nak berapa kali kau berdoakan ayah omakmu? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya tanya anak itu berapa kali satu hari. Nah, dalam satu kitab Pak, kalau masih 5 kali dia mendoakan ayah omaknya, 5 kali, masih durhaka dia. Melainkan 50 kali. Artinya subuh 10, zuhur 10, asar 10, begitu. Atau di kodonya subuh saja dibikinnya 50. Atau subuh 25 di isya. Gitu. Masih durhaka kita Bapak Ibu kalau 5 kali. Berarti kan sekali subuh, sekali asar, sekali maghrib kan gitu. Iya kalau khusyuk. Aku tidak mengabulkan permohonan hamba kata Tuhan. Kalau ketika dia bermohon hatinya lalai dariku. Awak memohon Allah maafkan lana wa liwalidayna, tapi yang ketiga dibikin pembeli baju baru anak-anak. Tak dibolehkan hina pula. Bukan cuma sekadar hina, jadi masalah. Ceritalah bini ini ke pihak keluarganya Pak. Kalau ayah anak kami baju hari raya itu tak terbelikan. Ke pihak dia bicara, dibunuh aja lakinya. Oh iya, di sana. Jadi tak ada gitu. Tak ada. Jadi tak ada gitu ya Bu? Tak ada bedanya. Setengah mati yang jadi laki Pak. Betul. Setengah mati jadi laki. Karena itu juga harus dipikirkan. Hina seorang kepala keluarga kalau itu tidak terpenuhi. Padahal sebetulnya itu tak kalah. Tapi itu menjadi tolok ukur di hari raya itu. Oh gitu. Wah ngeri. Jadi makanya kita latih di bulan puasa ini kehadiran hati. Berwudu itu betul-betul digosok tangan itu Bang, Bu. Nah, diukur ini baru disela-selai, ini digosok supaya pembuluh darah ini hidup. Jadi tak begitu besok jalan saja. Iya. Kita kan anggap enteng asal dulu.
semitik mandi. Air sih bawa sebesar-besar yang ada. Enggak. Satu aqua ini bisa selesai dulu ini Pak. Satu aqua ini. Mana awak kena kebiasaan awak di daerah Siak ini banjir air ya kan? Oh, kalau tak bosan orang tak pernah lagi. Akan terjadi kalau ada umatku mereka mau banjir di dalam memakai air untuk berwudu kadang-kadang. Iya kan? Kemarin gitu. Kami sering perhatikan itu Pak. Kalau jalan-jalan kemana-mana tinggi, naik mobil, turun bikin sholat, kan menjadi kecil. Tapi nanti nampak kita itu orang yang berilmu sama yang tidak berilmu itu Pak. Dibuka begini, kalau kecil nampaknya kecil ada begitu. Dia tak ngerti. Itu tanda tak berilmu itu Pak. Itu aja. Iya. Makanya pengurus masjid itu kalau orang berilmu, dia akan rem itu air itu. Karena dia memakaikan bukan persoalan iri, bukan sunnahnya begitu. Gitu. Sunnahnya begitu. Diurut dia Bu, ingatkan ini anak-anak kita ini Pak. Supaya ini selamat besok, jangan awak nanti udah batuk, anak setruk. Ya kan? Kalau bapak sawit bapak 16 hektar, ya masalah. Iya kan? Karena kemana pun bisa 6 kali lagi dia mati masih aman dia. Ya kan? Mati dia hidup, mati hidup, mati hidup, masih aman dia orang banyak. Tapi kalau orang susah, agama kita ini kan artinya selamat kan? Kan itu arti agama kita ini, menyelamatkan awak dia, dunia, akhirat, lahir, batin. Itu dia. Kalau yang tak aman nyawa gara-gara agama nih, bukan agama Islam itu berarti. Iya. Itu makanya sholat itu kan ditutup salam ke kanan, salam ke kiri dulu pernah tuh sampaikan di sini. Iya kan? Ngaji ibu-ibu dulu. Nah, gitu. Artinya apa? Kalau dia pakai agamanya ini akan memberikan rahmatan lil alamin kepada seluruh lingkungan dia. Dirinya selamat, anak-anak keluarganya selamat, kanan kiri muka belakang aman. Makanya assalamualaikum warahmatullah. Oh Tuhan, dengan adanya aku di sini, selamat orang yang ada di kanan, aman damai yang ada di kiri. Selamat awak dengan adanya awak ini tadi, selamat orang lain. Kalau kita turunkan Bang, kita turunkan dia, kita jabarkan. Selamat firqah orang dengan adanya firqah Allah. Atau kenapa arahkan ke sana? Ini zaman firqah. Kami dirinci 13 aliran Bang. Sudah. Jadi dengan adanya firqah Allah, jangan tersakiti firqah orang. Firqah Allah buatlah, jangan masukkan orang ke neraka dengan firqah Allah. Tidak ada hak kita tentang neraka ini. Ya, kan? Itu yang Islam. Kalau berani dia mengklaim bukan Islam, jelas-jelas saja. Ahli sunnah wal jamaah itu cirinya sikit aja. Kalau dia tidak mengkafirkan orang, itulah ahli sunnah wal jamaah. Iya. Itu aja. Tapi kalau udah ada di ekspor, bagaimana kali pun jubahnya Pak, bagaimana kali sorbannya, bagaimana kali tinggi sekolahnya, tapi di depan orang, kalau bukan ini, akhir, bima, mau. Berarti bukan Pak. Bukan. Orang Islam itu nggak mau dia menyakiti. Iya. Secara kita memakaikan agama kita ini, ya. Udah itu hati itu ikut Pak Bu dalam beruduk. Oh Tuhan, gugurkan dosa dari anggota mukaku. Sambil dibasuh semuanya. Isra dibuatnya, Mi'raj pun jadi. Kan itu dia kaki Isra Mi'raj. Isra itu apa? Berbuat dengan ketentuan yang benar. Kan Nabi Isra pakai buruk dia. Kan buruk itu yang mengendalikan perjalanannya. Bukan Nabi yang jadi supir Bu. Ini udah agak intelektual begitu ya.
Tapi begitu pun harus disampaikan. Supaya jangan kita berpikir Islam Mi'rajnya hanya sejarah, hanya kepanjangan. Itu kajian. Kajian itu kan hamba yang Isra. Mana ada nama Muhammad di situ? Tidak ada. Coba Tuhan. Tidak ada. Maha suci Allah memperjalankan hamba. Pakai apa hamba ini diperjalankan Tuhan? Pakai pengendali supaya aman, supaya selamat. Buruk. Mana agak pengendali hamba ini? Inilah agama ini, aturan ini. Jadi apapun yang dia buat, ada aturannya. Dan kalau dia buat dengan aturan, dihitung ibadah, berpahala. Gara-gara dapat pahala. Itu orang Islam nih hebat. Kalau pakai buruk dia, pakai kaki kiri mau melangkah. Gitu. Dibacanya doa sebelum masuk. Lindungi aku dari kubusi rohahi. Duduk di batunan duo. Jangan menghadap dan membelakangi kiblat. Sadar dia ke Tuhan. Kalau tidak Tuhan mudahkan ini, habis. Agak seminggu aja dan dibayarkan. Wah, habis. Maka itu dihitung ibadah. Kesadaran hati dia ke Tuhan tadi, mi'raj namanya. Begitu. Kan payah kita dalam mengaji surah Mi'raj. Karena jarang dibuka orang begitu. Gitu. Jadi begitu juga tangan kanan dibasuh dia gitu dari ujung jari ya, nah ya. Jangan dari siku dulu. Dari ujung jari hingga siku. Gitu. Diulur tujuh tangan itu. Dari salah itu terus ke siku. Sambil di hati awak mohon, oh Tuhan gugurkan dosa dari sebelah kanan itu. Oh Tuhan gugurkan dosa dari sebelah kiri. Gugurkan dosa dari kepala aku ini Tuhan. Kumur-kumur gitu juga. Jangan tinggalkan kumur-kumur tuh. Kumur-kumur awak. Gugurkan dosa dari mulutku ini Tuhan. Gitu. Karena memang Nabi bilang, setiap anggota wudhu yang dia basuh dalam berwudhu, maka gugurlah dosa dari anggota wudhu itu. Kemudian selesai berwudhu, diulangnya syahadat. Jangan sembahyang dulu baru syahadat. Syahadat dulu baru sembahyang. Rukun Islam pertama syahadat. Makanya itulah doa sesudah wudhu itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa itu bacaannya dijenjang naikkan dan ditangga turunkan oleh Allah? Artinya pakai aturan. Jangan sembahyang dulu baru syahadat. Maka tuh kalau begitu rukun Islam pertama sholat. Akan kembali kita kerja ibadah. Habis berwudhu langsung masuk sholat. Kenapa tak dipakai anjuran? Ada begitu. Karena kita agak enteng, ini itu masalahnya Pak. Kalau tak kena agak enteng, mana mau meninggalkan itu? Kenapa habis makan langsung minum? Karena memang butuh kita rasa. Kalau tidak, mana mau kita minum itu? Apa lagi? Yang penting itu urusannya saja. Tapi tak bisa kan? Tak terasa kan? Macam mana rasa habis makan tak minum? Begitulah habis berwudhu tak berdoa. Enggak mesti begitu berdoa itu pun. Tidaklah mesti begitu. Nah, kalau begitu. Kalau memang sudah imam sudah hampir tegak, ambil jalan bisa berdoa. Iya. Badan berjalan, hati mi'raj di hadapan Tuhan. Gitu. Enak awak pakai programnya kalau begitu caranya. Iya. Baik jemaah yang kami muliakan, selanjutnya ibu-ibu besok kalau sudah Idul Fitri, ibu berangkat semua ke lapangan. Kalau di lapangan dibikin, nah gitu. Kalau di masjid bikin, ibu pun berangkat. Yang haid pun tinggi, cuman yang haid jangan masuk di luar dia. Pakaiannya tetap pakaian muslimah. Keluar semua dari rumah itu, jangan di rumah lagi. Nabi yang perintah itu, bawa mereka ke lapangan, keluarkan wanita-wanita pingitan-pingitan dan yang berhaid itu. Iya, ini awak kan tak pakai begitu lah dia haid, lakinya pergi ke masjid, pakai baru, baju baru, anak-anaknya semua baru. Yang mamanya kata haid, gosok gigi tidak. Iya.
Iya. Kenapa? Bukan karena ibu yang salah sebetulnya. Kami kita tidak menyampaikan. Kami lebih mau kaji tinggi-tinggi Pak, supaya tidak orang hebat kajinya. Beda juga orang lain. Padahal amplopnya segitu dulu. Nggak perlu kita itu Pak. Memang klasifikasi ada. Kalau 40 ke bawah masih Ustaz tuh, memang dia perlu itu. Tapi belum gitu juga kebasahan. Oh, hebat pada didengar orang-orang yang mengaji itu. Kalau udah sekarang mau menjadi kayak gini, mana butuh ide itu lagi ya. Bagaimana supaya kita bisa sama-sama menghadap ke Tuhan ini? Itu yang kita perlukan. Haram dibawa orang amplop ke pemerintah dapat ilmu jemaah. Begitu sudah kalau udah sekian umur. Gitu. Memang begitulah. Ada dunia namanya. Itu teknik ibu-ibu ya. Kemudian sebelum berangkat ibu dari rumah, salam dulu suami, minta maaf dulu di hadapan anak-anak. Duduk bang, duduk. Indah hari raya jadi maaf lahir batin lah. Di hadapan anak-anak tuh, peluk suami itu menangis ibu di situ, ditengok sama anak-anak tuh. Ada kesan mulia pada anak tuh, sepanjang hayat diingatnya. Iya. Ini pula ada, salah tidak ada. Oh, ada begini aja pula. Terus juga kayak ayo. Iya. Jadi jangan ibu salam orang dulu nanti hari raya tuh sebelum ibu cium tangan suami. Haram hukumnya ibu. Iya, durhaka ibu kepada suami. Durhaka itu haram, bukan makruh itu. Bukan. Iya, jangan main-main. Aku saja kalau turun dari mimbar Idul Fitri, turun itu tak salaman itu. Allahu a'lam. Datang lagi ibu nama aku gitu, tak itu sama itu. Ibu kan bukan untuk tolak, tapi aku tanya itu suaminya dah disalam bu. Lain lah kalau dibilang ada suami itu Ustaz itu lah. Iya, lain lah. Ingat itu, bawa semua bu, bawa semua. Orang sholat ibu tenang di luar, orang khutbah ibu dengarkan. Hadiri syiar terbesar di alam ini selain Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Cuma itu je lagi syiar paling besar di dunia ini, agama kita. Selain orang pergi ke Mekah sama ke Madinah, kan gitu. Idul Fitri, Idul Adha. Di bawah itu sholat Jumat. Iya kan? Kenapa kita dengarkan di dalam apa-apa tolong ilmu ini bawa besok mereka. Subuh itu cepat kita bangun, sholat subuh awal, maaf-maafan, berangkat semua. Gitu caranya. Serahkan ke Tuhan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Serahkan semua Tuhan. Gitu. Serahkan Allah. Apalagi, inilah satu lagi bapak-bapak. Ini kan kebiasaan ini sudah kita latih ini. Maghrib berbuka, habis itu sholat, ya kan? Kemudian makan, habis makan duduk sebentar, kemudian berwudu balik, berangkat balik ke masjid. Itu aja pun bisa kita lanjutkan di luar Ramadan. Udah 80 jempol sama kita Pak. Betul. Itu aja. Jadi cuma yang kita bikin gini ya. Maghrib awal ada standby untuk berbuka, kita duduk aja. Gitu. Gitu. Menjelang azan itu doa makbul. Makbul doa. Kan sering kita lepaskan itu. Sering kita lepaskan itu. Udah tengah malam payah bangun. Waktu-waktu makbul doa tak perlu dipakai. Jadi apa yang mau dianggarkan lagi? Iya kan? Tengah malam payah bangun. Oh, kami tak menunggu waktu itu kami berdoa Pak Ustaz. Jadi tengah malam ya. Kita mau pada malam. Kita rotan mikro ke mulutnya itu berdoa ke kanan terus kita ke pasar. Jadi apa yang mau dirangkul? Enggak ada.
saja yang kita manfaatkan yang kasih Tuhan ini, momen-momen itu. Bapak Ibu, itu kita terbitkan. Ini di Ramadan ini usahakan jangan tinggal sembahyang witan sembahyang rawatib, sembahyang sunat yang mengiringkan sholat wajib. Karena besok ini berhitungnya. Panggil satu, kata Tuhan sama mereka. Panggil, hitung sholatnya. Saya mau sholat. Bagaimana? Tak cukup Tuhan. Iya tak cukup. Tidak. Kenapa tak cukup? Anaknya aja kawin dia tak sembahyang. Kata mereka. Di sana itu banyak itu. Anaknya kawin menikah. Dia sendiri pun menikah pun tak sembahyang. Ada itu di sana. Apa kawan dia kata Tuhan. Jadi bagaimana? Biar aku tarik dia ke neraka, kata mereka. Tunggu dulu, kata Tuhan. Jadi bagaimana? Coba tengok dulu sembahyang sunat rawatib yang dia kerjakan di bulan Ramadan. Itu dulu yang dihitung. Itulah dimasukkan. Makanya waktu sembahyang sunat rawatib awak ke Tuhan. Ini bisa menutup sholatku yang tinggal Tuhan. Gitu. Nampak itu orang yang berilmu sembahyang rawatib ya Pak, dengan hati. Kalau dia main sapu jagat, berarti tak ada hatinya. Maaf ini Pak, aku membuka atau ditambah isian. Iya. Yang sunatnya Allahu Akbar, Alhamdulillah. Sejak kapanlah ada sholat dipangkali dengan Fatihah? Saya tunjukkan kitabnya mana. Iya kan? Biasanya kalau sholat di kitab-kitab yang tahu kita 4 mazhab, habis takbir ihram, kalau takbir iftitah, doa iftitah. Kalau tak takbir dan doa tawajuh. Itu biasanya yang dibaca orang. Kalau dia pakai Allahu Akbar kabira, takbir iftitah namanya. Kalau dia pakai wajjahtu wajjahiyah, doa tawajuh namanya. Kalau dia pakai Allahumma baik, doa iftitah namanya. Bukan Fatihah dulu. Enggak. Kalau begitu kita maaf ini ya. Maaf dari maaf. Berarti belum kita berharap sembahyang sunat itu menutup sembahyang wajib yang tinggal. Belum. Sekedar wajib. Jadi itu kita buat. Nah terakhir, maaf ini ya. Sekarang ini banyak-banyak maaf kalau berdakwah. Kalau tidak salah-salah masuk ini. Lain zaman ini. Itu pun kalau dimaafkan kawan kan gitu. Belum juga mencari gitu. Tapi jadilah. Bapak Ibu, jangan mati cuma la ilaha illallah. Iya. Cuma kompak semua pengajian. Nah, itu kesimpulan. Siapa yang akhir hayatnya dengan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Itu bisa terjadi yang pertama kalau dia tegakkan hak syahadat itu. Artinya berbuat taat ya. Kemudian dia tambah dengan latihan sehingga menyatu dalam jiwa dia kalimat la ilaha illallah. Itu dia. Jadi bagi paham tahlil jangan tinggalkan tahlil itu. Bagi paham tahlil, kalau yang tidak pula ya tentu tidak. Tidak ada masalah, silakan menurut paham masing-masing. Ya, yang penting jangan menjaga-jagakan. Cuma bagi yang kita paham tahlil itu ilmunya. Kenapa agak kuat-kuat kami bertahlil Pak Ustaz? Apa pokok kepada Tuhan ini? Bukan soal Tuhan pekah Pak. Tahlil itu kan bukan untuk Tuhan Pak. Iya kan? Tahlil itu bukan untuk Allah Pak. Dia tidak butuh tahlil orang. Apa kalau butuh dia? Bukan Tuhan dia kalau butuh dia. Dan gitu. Yang butuh tahlil itu Allah. Kenapa awak kuatkan awak ini pokok? Pokok pendengaran itu Pak. Maka kuatkan sikit supaya bongkar di kalbu itu kotoran-kotoran itu. Kalau masuk yang baik, tentu yang bersih, yang kotor tentu menyingkir ya Pak. Itu dia. Itu dia. Jadi pakaikan itu. Pahami apa bapak yang sudah mendapat ilmu tentang la ilaha illallah. Pakai itu. Ulang bahasanya. Apa ilmu bapak ibu yang sudah ada tentang la ilaha illallah? Pakai itu. Belum ada Belajar. Kalau cuma
nggak perlu Islam bisa baca. Iya kan? Banyak itu yang bisa baca. Mana supaya bisa menimbulkan manfaat, menimbulkan nur, menimbulkan power, menimbulkan energi? Ilmunya. Makanya ada hadis lagi, siapa yang mati dan dia tahu tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, masuk surga. Kalau yang pertama tadi kan kalimat ya, yang kedua tahu, itu ilmu. Itu nggak ngomong mulutnya, nggak bisa. Orang di sini disumbat dengan oksigen, disumbat dengan ini, disumbat dengan itu kan, itu kan rumah sakit nih. Maka dia nggak bisa bergerak lagi sudah. Maka ilmu, paham dia. Bante kalian mau berapa banyak serang, yang aku akan pulang ke sini juga. Itu dia. Cucuk kalian lah serang tuh. Persoalan itu tuh. Nah, itu sama manfaatnya tuh Evalina sama Amelia sama apalah rumah sakit yang ada. Nah, itu nanti itu sama dia. Ilmu dia ada di sana. Tidak ada yang dituju selain Allah. Tidak ada yang diharap selain Allah. Tidak ada yang ada. Yang ada hanya Allah. Berilmu. Maka cepat gali itu. Pakaikan nanti waktu bertahlil ilmu tadi. Apa yang Bapak pernah dapatkan? Ilmu tentang itu. Oh, cuma makna, kalau makna itu menjadilah. Jadilah itu. Ilmu TPA yang dipakai oleh satu TPA. Karena malas belajar itu begitu. Gitu. Anak TPA nih Pak, untuk mencari angka 4, 2 tambah 2. Udah SMP dia, cari angka 4, udah bersamaan. Anak SMA cari angka 4, diferensial, kalkulus, integral, 4 juga yang mau dicari. Tapi ilmunya sudah beda-beda. Oke lah, cuma yang ada tugaskan cuma ilmu TPA itu biarlah, tak ada masalah, asalkan masak. Nah gitu. Itulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada waktu nanti kita sama-sama akan balik. Oh, saya khawatir Bapak. Sebelum aku pindah ke Kerinci, anak Kabupaten Siak. Jadi di Parawang ya, puluhan tahun. Sekcam lagi Pak Alpedri dulu. Jadi ini sebenarnya udah apa semua ini. Tapi kini terpaksa waktu sama-sama dengan daerah PP. Karena daerah PP ini pemurah hatinya orang ini. Asal kemana pergi menyantuni anak yatim, kan senang hati orang itu. Apalagi mau dibongkar pula kalau hari ini kan gitu. Kita doakan banyak rezeki orang PP ini ya kan. Gitu. Dimurah-murahkan Tuhan hati orang-orang itu yang ada di situ. Nah, bisa kita bersama-sama menghadap Tuhan. Karena adik-adik ini juga akan menghadap kepada Allah. Jangan kita cari-cari penyakit aja lagi di atas dunia ini. Cari eloknya aja lagi. Kemudian syukurkan. Cara mensyukurkannya, jangan berarti bangun masjid yang tidak didatangi. Itu mencari bala. Iya. Aku sering kemana-mana aku tengok ada beberapa masjid yang dibangun oleh beberapa perusahaan. Sembahyang jemaah itu malas dia datang. Apa kata non-muslim Pak? Tutup segini. Apa kata non-muslim? Ini orang Islam ini. Kalau dibangun gereja di muka masjidnya itu, mengamuk dia, demo pun mau dia, membakar pun mau dia. Padahal ke masjid pun tak giginya dia. Aku dengar ini Pak. Aku dengar ini. Ayo. Tak bisa dibela Pak. Memang itu yang ada. Ya dia berapa begini. Walaupun awak sama-sama rata dulu. Aku sudah engkar warga aku. Ayo. Banyak. Ada tulisannya B ini. Kami akan pulang kali ini Bu, Pak. Ya, tak bisa kami berlama-lama kali. Nanti kita setting balik. Dulu kan adanya kita buat jadwal. Udah tanginya kalian dari Kerinci sana. Minta tolong kita mobil yang mewah dari orang ada PP. Kan gitu, kan? Pajero nanti bawa kemari mengaji gitu. Biarlah amplopnya dari mereka. Yang penting ibu datang. Semangat ibu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa ikhwanina wal muslimina wal muslimati minan nari ajma'in. Allahumma hassil maqasidana wa matlubana wa niyatana wa hajatana
bihaqqi syahri syiyam wa bihaqqi syahri Ramadan alif baina qulubana ya Allah kama alafta baina muhajirin wal ansar ya rabbal alamin. Allahumma akhtim amalana hayatana umurana wa ajalana bi ahsanil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf lahir batin Bu, Pak. Inilah kami yang adon yang dapat hadir bersama-sama, duduk sila tutur kata serta segala yang kita sedang keluarkan terletak pada adat dan istiadat dan adabnya. Mohon maaf kami lahir batin. Alhamdulillah dari ibu dan bapak selangkah kami melangkah dari Kerinci, Suciati kerelaan sudah kami unjuk terlebih dahulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.